Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Serli Veronica dari kelas 1B Keperawatan dengan NIM 2214201066. Melalui video ini, saya akan menjelaskan tentang sistem organ pada manusia untuk tugas akhir biomedik semester saya. Nah, bagian sistem organ yang pertama yaitu ada namanya sistem persarafan. Nah, sistem persarafan itu sendiri yaitu adalah sistem yang mengatur seluruh tubuh. Saraf adalah struktur yang terdiri atas komponen-komponen yang disebut dengan neuron. Nah, sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat yaitu terdiri dari yang pertama ada saraf otak, letaknya di cerebrum atau otak besar kita yang merupakan bagian terbesar. Nah, yang terbagi atas otak kanan yang mengontrol bagian kiri tubuh, serta otak kiri yang mengatur tubuh bagian kiri. Nah, bagian-bagian dari cerebrum antara lain yang pertama ada namanya lobus frontal. Letaknya di bagian depan, sejajar dengan tulang dahi, yang berfungsi sebagai pengendali gerak, ucapan, emosi, perilaku, memori, kepribadian, dan intelektual kita. Yang kedua ada namanya parietal atau atas, terletak di belakang lobus frontal untuk mengatur sensasi seperti sensasi nyeri, sentuhan, tekanan, pemahaman, ukuran, bentuk, dan arah. Dan ketiga ada temporal, terletak di sisi kanan dan kiri otak yang mengendalikan pendengaran dan keseimbangan serta emosi dan bicara. Yang keempat ada oksipital, terletak di belakang otak sebagai pengendali penglihatan. Nah, yang kedua ada namanya batang otak atau brainstem, merupakan seikat jaringan yang menghubungkan otak besar dengan saraf tulang belakang. Nah, bagian-bagian dari dari batang otak itu sendiri yaitu ada namanya yang pertama ada otak tengah, adalah struktur kompleks dari berbagai neuron yang mengendalikan pendengaran dan gerak mata kita. Kedua ada pons, bagian terbesar batang otak untuk mengatur gerak wajah kita. Yang ketiga ada medula oblongata, yaitu bagian terbawah yang bertemu dengan sumsum tulang belakang sebagai tempat mengalir darah dari O2 ke paru-paru. Nah, ada namanya saraf kranial. Nah, saraf kranial ini terbagi menjadi 12 bagian ya. Ada yang pertama olfaktorius yang berperan menyampaikan impuls saraf. Yang kedua optik, berkaitan dengan penglihatan. Okulomotor yang terletak pada bagian depan orang tengah, yang berhubungan dengan koordinasi gerak mata dan saraf optik. Yang keempat ada troklear yang mengendalikan gerak melotot mata. Yang kelima trigeminal yang mengendalikan motorik dan sensorik otot mulut, telinga, dan rahang. Yang keenam ada abdusen untuk mengendalikan mata ke arah samping. Ketujuh facialis yang berhubungan dengan wajah seperti kelenjar air liur, air mata, serta informasi sensorik bagi lidah untuk mengecap dan ekspresi wajah. Yang kedelapan ada vestibuloclearis untuk pengumpulan informasi dari telinga dan keseimbangan. Yang kesembilan ada glossopharyngeal untuk penerima informasi sensori pada tenggorokan. 10 yaitu saraf vagus untuk mengendalikan jantung, paru-paru, pita suara, lambung, dan usus. 11 yaitu ada aksesorius untuk mengendalikan otot leher. Dan yang terakhir ada hipoglossus yang berperan dalam proses mengunyah, menelan, dan berbicara. Nah, sedangkan gerak refleks ialah gerak yang tidak melalui otak. Gerakan yang disengaja oleh tubuh sesuai dengan perintah otak. Seperti saat tangan menyentuh api, tangan kita akan refleks menjauhi api. Nah, perbedaan gerak refleks dengan sadar terletak pada kecepatan gerak atau mekanisme urutan gerak. Urutan gerak sadar yaitu dari rangsangan menuju reseptor, ke sensorik dan otak, kemudian lanjut ke saraf motorik kita dan berakhir nanti di efektor atau otak dan otot. Nah, urutan gerak tidak sadar yaitu mulai dari rangsangan ke reseptor, kemudian ke sensorik, kemudian sumsum tulang belakang serta saraf motorik dan efektor. Nah, sistem organ yang kedua yaitu ada sistem hormon. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan kelenjar-kelenjar endokrin yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil tetapi sangat berpengaruh pada tubuh kita secara fisiologis maupun secara psikologis. Nah, sementara kelenjar endokrin atau hormon merupakan kelenjar ataupun organ penghasil hormon yang tidak memiliki saluran pengair buntu ataupun khusus. Nah, jenis-jenis dari hormon ini yaitu yang pertama ada namanya hipofisis atau pituari, letaknya di bawah hipotalamus. Hormon yang dihasilkan seperti kortisol, prolaktin, hormon pertumbuhan, dan kelenjar master yang dapat merangsang kerja kelenjar endokrin lainnya. Akibat dari kelebihan hormon ini seperti sindrom Cushing, yaitu berat badan menjadi naik, kulit menjadi tipis, osteoporosis, otot menjadi lemah. Yang kedua ada acromegaly, yaitu organ wajah menjadi membesar, kulit tebal, keringat yang berlebihan. Dan ketiga ada gigantisme, yaitu tinggi badan yang di atas rata-rata, ukuran jari abnormal, siklus menjadi terganggu. Yang keempat prolaktinoma, yaitu gangguan kesuburan, gangguan mens, kurang gairah seks, kebotakan, gangguan penglihatan. Nah, akibat dari kekurangan hormon ini yaitu kita menjadi mudah lelah, mual, muntah,
berat badan kita menjadi turun, depresi karena kortisol, dan produksi ASI menjadi sedikit, rambut, ketiak, dan kemaluan tidak tumbuh karena prolaktin, dan terjadi stunting pada anak. Nah, stunting pada anak ini yaitu penumpukan lemak pada pinggang dan wajah karena hormon pertumbuhan. Nah, yang kedua ada namanya hormon pineal, letaknya di bawah otak besar. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon melatonin. Akibat dari kelebihan hormon ini yaitu terjadi gangguan hati, kelelahan, gangguan bicara, sakit kepala, dan akibat dari kekurangan hormon ini yaitu seperti insomnia, depresi, hipertensi, dan siklus haid yang terganggu. Hormon yang ketiga ada namanya tiroid atau gondok, letaknya di leher. Hormon yang dihasilkan yaitu tiroid. Akibat dari kelebihan ini yaitu denyut jantung kita menjadi tidak teratur dan sering sakit kepala. Akibat dari kekurangan hormon ini terjadinya metabolisme kita yang menjadi terganggu dan gangguan mental pada anak. Nah, hormon yang keempat ada paratiroid atau anak gondok. Letaknya tentunya di leher atau di bawah kelenjar tiroid yang tadi, dan hormon yang dihasilkan yaitu paratormon. Akibat dari kelebihan hormon ini yaitu terjadinya osteoporosis, terjadi batu ginjal dan gagal ginjal. Akibat dari kekurangannya yaitu terjadi tegang otot dan nyeri saat mens. Yang kelima yaitu hormon timus. Letaknya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Hormon yang dihasilkan seperti limfosit T, timpopietin, dan timosin yang dapat melawan infeksi dan kanker. Akibat dari kelebihan hormon ini terjadinya gigantisme, dan akibat dari kekurangan ini yaitu terjadinya kekerdilan. Dan yang keenam yaitu ada adrenal atau anak ginjal. Letaknya di atas depan ginjal. Hormon yang dihasilkan yaitu adrenal. Adrenal ini dapat meningkatkan kerja jantung ya. Nah, di bagian-bagian adrenal ini ada namanya zona-zona. Ada namanya pertama zona glomerulus. Zona glomerulus ini terjadi reabsorpsi natrium dan ekskresi kalium. Dan yang kedua ada namanya zona fasciculata, yaitu yang mengatur gula darah kita. Yang ketiga ada zona reticulatis, yaitu hormon seks pada laki-laki. Nah, akibat dari kekurangan hormon adrenal ini yaitu yang pertama ada adrenalin, yaitu seperti hipertensi, sakit kepala, pusing, dan keringat yang berlebihan. Yang kedua yaitu aldosteron, yaitu hipertensi, kram otot, lemas. Dan yang ketiga ada kortisol, yaitu terjadi diabetes. Yang keempat ada androgen, yaitu gangguan kesuburan. Dan akibat dari kekurangan hormon adrenal ini yaitu dari adrenalin yaitu gangguan tidur dan kelelahan, aldosteron yaitu kelemahan otot dan penurunan berat badan. Yang ketiga kortisol atau hipoglikeemia. Yang keempat ada androgen yaitu sulit konsentrasi. Yang ketujuh ada namanya hormon pankreas. Letaknya di belakang rongga perut. Hormon yang dihasilkan yaitu insulin mengubah glukosa menjadi glikogen. Yang kedua ada namanya glukogen, yang kebalikan dari insulin yaitu dari glikogen mengubah ke glukosa. Akibat dari kelebihan ini yaitu penurunan glukosa pada darah kita seperti lemas, pusing, pucat. Dan akibat dari kekurangan hormon ini terjadinya retinopatik, diabetik, dan katarak. Nah, hormon yang ke-8 yaitu ada namanya gonad. Nah, gonad ini terjadi pada perempuan dan laki-laki. Sedangkan pada perempuan yaitu letaknya di ovarium. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon estrogen, yaitu membantu ciri-ciri pertumbuhan sekunder pada perempuan, dan progesteron untuk kelancaran siklus mens. Nah, akibat dari kelebihan hormon ini yaitu estrogen, yaitu pembekuan darah, terjadinya stroke, dan disfungsi tiroid. Dan progesteron yang kedua yaitu kanker payudara. Nah, akibat dari kekurangan hormon gonad ini terjadinya infeksi saluran kemih, nyeri dan depresi. Yang kedua ada pendarahan dan keguguran. Dan pada laki-laki letaknya pada testis, dan hormon yang dihasilkan yaitu hormon testosteron, yaitu produksi sperma, pertumbuhan ciri-ciri sekunder pada laki-laki. Dan akibat dari kelebihan hormon ini yaitu kulit berminyak, berjerawat, rambut rontok, dan yang kekurangannya yaitu seperti kelelahan, penurunan tingkat energi, dan kenaikan berat badan. Nah, sistem organ yang ketiga yaitu sistem reproduksi. Ada sistem reproduksi pada pria dan juga pada wanita. Nah, yang kita pelajari pertama yaitu sistem reproduksi pada pria. Terbagi menjadi dua, yaitu di dalam dan juga di luar. Yang pertama ada penis. Penis adalah organ kopulasi yang berada di luar rongga tubuh. Fungsinya untuk menyalurkan sperma ke dalam alat reproduksi perempuan.
Yang kedua ada skrotum. Skrotum adalah kantong yang di dalamnya terdapat testis. Nah, sedangkan pada bagian dalam yaitu ada testis. Nah, fungsi dari testis itu sendiri yaitu memproduksi sperma atau spermatozoa dan memproduksi hormon seks pria seperti testosteron. Yang kedua ada epididymis. Epididymis adalah saluran panjang yang berkelok yang keluar dari testis. Epididymis berjumlah sepasang di sebelah kanan dan juga kiri ya. Nah, epididymis ini fungsinya sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Selanjutnya ada vas deferens. Vas deferens yaitu saluran panjang dan lurus yang mengangkut sperma ke vesika seminalis. Vas deferens atau saluran sperma merupakan saluran lurus yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Selanjutnya ada saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi adalah saluran yang pendek dan menghubungkan vesikula seminalis dengan uretra. Nah, saluran ini fungsinya untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Yang terakhir ada uretra. Uretra adalah saluran panjang terusan dari saluran ejakulasi dan terdapat di penis. Dan sekarang kita membahas tentang sistem reproduksi pada perempuan. Sistem reproduksi pada perempuan ada bagian luar dan ada bagian dalam. Nah, fungsi bagian luarnya yaitu sebagai jalur masuk sperma serta melindungi alat reproduksi bagian dalam dari infeksi. Nah, bagian-bagian dari alat reproduksi wanita di bagian luar yang pertama ada namanya labia majora. Labia majora yaitu kamu juga bisa sebut ini sebagai bibir besar karena fungsinya melindungi organ luar lainnya. Pada masa puber, area kulit di labia majora ini akan tumbuh bulu-bulu atau juga rambut-rambut yang mengandung kelenjar penghasil minyak. Yang kedua ada labia minora. Labia minora atau bibir kecil merupakan alat reproduksi wanita yang mempunyai berbagai ukuran. Letaknya tepat di dalam labia majora yang mengelilingi bukaan ke vagina dan uretra, yang kulitnya sangat halus, mudah teriterasi dan bengkak. Yang ketiga ada kelenjar Bartholin. Kelenjar ini berada di setiap sisi sebelah lubang vagina dan bisa mengeluarkan sekresi cairan ataupun lendir untuk melumasi area misfi. Yang keempat ada klitoris. Klitoris adalah tonjolan kecil dan juga sensitif. Klitoris ini ditutupi oleh lipatan kulit yang disebut sebagai preputium yang mirip dengan kulup di ujung penis. Nah, alat reproduksi wanita bagian dalam yaitu bagian-bagian yang pertama ada vagina. Nah, vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks atau bagian bawah rahim dengan bagian luar tubuh. Letaknya di dalam tubuh ya. Nah, belakang kandung kemih yang lebih rendah dari rahim. Nah, fungsi dari vagina itu sendiri yaitu menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, serta jalan masuk sperma menuju ke rahim. Yang kedua ada ovarium. Ovarium atau indung telur berada di sisi kanan dan juga kiri rongga panggul yang bersebelahan dengan bagian rahim atas. Alat atau organ reproduksi wanita yang satu ini bertanggung jawab untuk memproduksi hormon seperti hormon estrogen, progesteron, dan ovum atau yang biasa kita sebut dengan sel telur ya. Dan yang ketiga ada tuba falopi. Tuba falopi atau oviduk memiliki bentuk seperti saluran bercorong yang masing-masing membentang dari ujung kanan dan kiri pada rahim atas ke ujung ovarium. Organ reproduksi ini mempunyai fungsi untuk mengangkut ovum dan membawanya kepada infundibulum menuju rahim. Yang keempat ada rahim atau uterus. Nah, rahim atau uterus ini adalah organ reproduksi wanita yang berongga dan bentuknya seperti buah pir. Ini merupakan rumah bagi janin yang sedang berkembang. Ada dua bagian rahim. Yang kelima yaitu ada leher rahim atau cervix. Nah, leher rahim atau cervix ini adalah organ yang berbentuk silinder atau tabung yang menghubungkan vagina dengan rahim. Nah, cervix ini terbagi menjadi dua ya. Ada namanya ectocervix, dinding luar
dinding luar leher rahim, dan endocervix yaitu bagian dalam leher rahim. Yang keempat yaitu adalah sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah sistem yang penting untuk membuang sisa-sisa metabolisme makanan yang dihasilkan oleh tubuh, terutama senyawa nitrogen seperti urea dan kreatinin, bahan asing, dan produk sisa lainnya. Macam-macam organ sistem perkemihan. Yang pertama ada ginjal. Ginjal berbentuk seperti kaca merah dengan panjang 10 hingga 12 cm dengan ketebalan 3,5 hingga 5 cm yang terletak di ruang belakang selaput perut tubuh sebelah atas. Ginjal terdiri atas dua, yaitu ginjal kanan dan juga ginjal kiri. Fungsi utama dari ginjal yaitu menyaring darah. Selain menyaring darah, ada dua fungsi dari ginjal, yaitu menjaga keseimbangan cairan tubuh, dan yang kedua yaitu menyaring racun dan zat limbah dari makanan, obat, dan zat-zat racun. Bagian-bagian dari ginjal. Yang pertama yaitu nefron. Nefron adalah salah satu bagian penting pada ginjal. Bagian ini dapat mengambil darah, metabolisme nutrisi, dan membantu untuk mengeluarkan produk limbah dari darah yang telah disaring. Pada tiap ginjal memiliki 1 juta nefron dengan berbagai kumpulan struktur internal lainnya. Yang kedua ada renal corpuscle atau sel darah ginjal. Setelah darah masuk ke sel ginjal melalui nefron yang disebut juga dengan badan Malpighian, sel ginjal ini memiliki dua struktur tambahan seperti yang pertama ada glomerulus. Glomerulus adalah sekelompok kapiler ini dapat menyerap protein dari darah yang berjalan melalui sel darah ginjal. Yang kedua ada kapsul Bowman, yaitu cairan yang tersisa yang disebut dengan urin kapsuler akan dialirkan ke dalam tubulus ginjal. Yang ketiga ada renal tubules, yaitu tubulus ginjal. Tubulus ginjal itu sendiri yaitu serangkaian tabung yang dimulai setelah kapsul Bowman dan berakhir di saluran pengumpul. Setiap tubulus tersebut memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama tubulus contortus proximal, yaitu bagian ini berguna menyerap air, natrium, dan glukosa kembali ke dalam darah. Yang kedua yaitu lingkaran Henle. Bagian ini berfungsi untuk menyerap kalium, klorida, dan juga natrium ke dalam darah. Yang ketiga yaitu distal convolvulus tubule, yaitu bagian ginjal ini mampu menyerap lebih banyak natrium ke dalam darah dan menyerap kalium serta asam. Dan yang terakhir, pada saat cairan mencapai ujung tubulus, semua zat tersebut diecerkan dan diisi dengan urea. Nah, urea sendiri adalah produk sampingan dari metabolisme protein yang dilepaskan di dalam urin. Yang ketiga ada namanya renal cortex. Renal cortex atau korteks ginjal adalah bagian terluar dari ginjal yang berisi glomerulus dan convolute tubules. Bagian ini dikelilingi di tepi luarnya dengan kapsul ginjal, merupakan lapisan jaringan lemak. Bagian tersebut dilindungi dengan korteks ginjal dan kapsul rumah yang mampu melindungi struktur bagian dalam ginjal. Yang keempat ada piramida ginjal. Piramida ginjal adalah struktur kecil yang berisi rangkaian nefron dan tubulus. Tubulus ini berguna untuk mengangkut cairan ke ginjal. Setelah cairan tersebut dapat bergerak menjauh dari nefron menuju struktur dalam yang berguna mengumpulkan dan mengangkut urin keluar dari ginjal. Yang kelima ada pelvis ginjal. Pelvis ginjal adalah salah satu bagian struktur ginjal yang merupakan ruang berbentuk corong di bagian terdalam ginjal. Ini berfungsi sebagai jalur untuk cairan dalam perjalanannya ke kandung kemih. Yang keenam ada kalises. Kalises adalah bagian pertama dari pelvis ginjal yang berisi kaliks. Salah satu bagian ginjal ini adalah ruang berbentuk cangkir kecil yang mengumpulkan cairan sebelum pindah ke kandung kemih. Selain itu, bagian ini juga sebagai tempat cairan dan limbah ekstra menjadi urin. Yang ketujuh ada hilum. Hilum adalah lubang kecil yang terletak di tepi bagian dalam ginjal dengan bentuk melengkung ke dalam yang menyerupai kacang. Beberapa bagian dari hilum antara lain, yang pertama ada arteri ginjal. Bagian ini berguna untuk membawa darah beroksigen dari jantung ke ginjal untuk disaring. Yang kedua ada vena ginjal. Vena ginjal ini berguna untuk membawa darah yang disaring dari ginjal kembali ke jantung. Yang kedua ada ureter. Ureter adalah satu saluran muskuler yang berbentuk silinder atau pipa yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Fungsi dari ureter adalah meneruskan urin yang diproduksi oleh ginjal ke dalam kandung kemih. Yang ketiga yaitu ada kandung kemih. Kandung kemih adalah organ yang berbentuk seperti kantung yang terletak di panggul. Nah, yang berada di belakang tulang kemaluan. Sebagai bagian sistem sekresi, fungsi utama dari kandung kemih ini yaitu untuk menyimpan urin dari ginjal hingga siap untuk dikeluarkan. Nah, organ ini terdiri dari beberapa lapisan jaringan otot yang dapat menampung urin sebanyak 600 ml. Nah, dan yang keempat itu ada uretra. Nah, panjang uretra pria antara lain 15-20 cm dan untuk keperluan deskriptif terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ada namanya pars prostatica, yaitu bagian uretra mulai dari muara uretra pada kandung kemih hingga bagian yang menembus kelenjar prostat. Pada bagian ini bermuara 2 saluran, yaitu ductus ejaculatorius dan saluran keluar kelenjar prostat. Yang kedua pars
membranesa, yaitu bagian yang berjalan dari puncak prostat di antara otot rangka pelvis, menembus membran perineal dan berakhir pada bulbus corpus cavernosus uretra. Yang ketiga yaitu pars cavernosa, yaitu uretra yang menembus corpus cavernosum dan bermuara pada glandas penis. Fungsi dari uretra utamanya yaitu mengeluarkan urin dari kandung kemih yang keluar dari tubuh. Proses pembentukan urin. Yang pertama ada penyaringan darah atau filtrasi. Proses pembentukan urin dimulai dengan tahap filtrasi darah yang masuk ke ginjal melalui pembuluh darah. Tahapan penyaringan terjadi di badan Malpighi, bagian nefron ginjal yang terdiri atas glomerulus dan kapsula Bowman. Glomerulus berfungsi menyaring zat sisa yang terlarut dalam darah dan membuang cairan serta elektrolit berlebih dari tubuh. Yang kedua yaitu penyerapan kembali atau reabsorpsi. Urin primer lalu masuk tubulus proksimal untuk lanjut ke tahap reabsorpsi kandungan yang masih diperlukan tubuh. Proses penyerapan kembali dilakukan dengan mencapai lengkung Henle. Nah, hasil dari tahap reabsorpsi itu disebut sebagai filtras tubulus atau urin sekunder. Nah, kandungan dari urin sekunder itu ada air, garam, urea, dan pigmen empedu yang akan memberi warna dan bau pada urin. Nah, urin sekunder itu lalu masuk ke dalam tubulus contortus distal untuk menjalani penyerapan lagi zat-zat yang tidak digunakan dan kelebihan air. Di tahap ini terbentuk urin. Nah, yang ketiga yaitu ada pengumpulan atau augmentasi. Urin sekunder dari tubulus contortus distal akan turun ke saluran pengumpul atau tubulus kolektivitas. Dari saluran ini, urin akan memasuki pelvis renalis lalu mengalir ke ureter dan kantong kemih. Ketika kantong kemih penuh, orang akan merasakan keinginan untuk buang air kecil. Jika kantong kemih sudah penuh, maka urin terus dikeluarkan dari tubuh lewat saluran uretra. Nah, penyakit-penyakit yang terjadi pada sistem perkemihan yaitu ada namanya pluira. Pluira itu kondisi sering buang air kecil. Yang kedua ada batu ginjal yang terbentuk dari krital yang menyumbat saluran uretra. Yang ketiga ada nefritis, akut peradangan pada nefron. Keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen akan diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang akan dikeluarkan oleh sel. Yang pertama ada asam. Asam adalah sebagai zat yang dapat memberikan ion H ke zat lain yang disebut dengan sebagai donor proton. Sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima ion H+ dari zat lain yang disebut sebagai akseptor proton. Yang kedua ada basa. Basa adalah ion atau molekul yang menerima ion hidrogen. Untuk mempertahankan keseimbangan asam basa ini, ginjal harus mengeluarkan anion asam non-fotile dan mengganti HCO3. Yang kelima yaitu ada sistem pernapasan. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida dalam darah. Fungsi dari sistem pernapasan itu tersendiri yaitu, melansir dari Cleveland Clinic, sistem pernapasan memiliki banyak fungsi ya. Tak hanya membantu kamu bernapas, membuat kamu bisa bicara dan membawa sesuatu, mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkan sesuai kondisi tubuh, dan dapat melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan juga iritasi. Nama-nama bagian dari pernafasan. Yang pertama ada mulut dan hidung, yaitu pintu masuk keluar udara ke tubuh. Yang kedua ada sinus, yaitu ruang sela di antara tulang kepala yang mengatur suhu dan kelembapan udara yang dihirup. Yang ketiga yaitu tenggorokan, yaitu tabung yang mengalirkan udara dari mulut dan hidung ke batang trakea. Yang keempat yaitu bagian tubuh yang menghubungkan tenggorokan dan paru-paru. Yang kelima ada tabung bronkial, yaitu tabung di bawah tenggorokan yang terhubung ke paru-paru. Yang kelima ada paru-paru, organ yang mengeluarkan oksigen dan memasuk ke seluruh tubuh. Dan yang ketujuh ada diafragma, otot yang membantu paru-paru menarik dan mengeluarkan udara. Dan yang ke-8 tulang rusuk, yaitu tulang yang mengelilingi dan melindungi paru-paru. Dan ada alveoli yaitu kantong udara kecil di paru-paru yang gunanya sebagai tempat pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Dan ada bronchiolus yaitu cabang dari bronkial yang mengarah ke alveoli. Dan seterusnya ada kapiler, pembuluh darah di dinding alveoli yang menggerakkan oksigen dan karbon dioksida. Dan selanjutnya ada lobus paru-paru, bagian paru-paru yang berbentuk bulat, 3 di paru-paru kanan dan 2 di paru-paru kiri. Dan ada pleura, yaitu kantong tipis yang mengelilingi lobus paru-paru. Ada cilia, yaitu rambut kecil yang berguna menyaring debu dan alergen dari saluran pernapasan. Dan yang terakhir ada laring, yaitu organ yang berongga yang dapat mengeluarkan suara saat udara masuk dan juga keluar. Materi yang selanjutnya yaitu integumen. Integumen berasal dari kata integumentum yang artinya penutup. Sistem integumen mengarah pada struktur kulit dan aksesorisnya yang merupakan sistem organ terbesar pada tubuh manusia. Aksesori yang dimaksud yaitu kuku, rambut, dan juga kelenjar. Di dalam integumen yaitu terdapat struktur kulit. Struktur kulit yang pertama yaitu ada epidermis. Epidermis adalah lapisan kulit manusia paling luar yang terdiri atas jutaan sel kulit yang diikat oleh lipid.
Secara umum, epidermis ini bertindak sebagai perlindungan dari air, infeksi, dan hal-hal eksternal lainnya. Bagian terluar epidermis terdiri atas sel gepeng dan di bawahnya ada lapisan basah yang merupakan pabrik sel kulit baru. Selain itu, ada 4 sel pada lapisan epidermis, yaitu ada namanya keratinosit. Keratinosit itu sel yang paling banyak jumlahnya, yang fungsinya sebagai perlindungan yang tahan air. Dan yang kedua ada melanin. Melanin yaitu pigmen kulit yang menentukan warna kulit kita. Yang ketiga yaitu Langerhans. Langerhans itu untuk respon imun yang melawan virus dan juga polusi. Yang keempat yaitu ada Merkel, yaitu respon sensasi atau reseptor sensorik. Yang kedua ada lapisan dermis. Lapisan ini berada di bawah epidermis yang memegang berbagai fungsi. Nah, pada lapisan ini terdapat berbagai komponen seperti akar rambut, tepi saraf, pembuluh darah, dan kelenjar keringat. Fungsinya yaitu yang pertama dapat membantu mengatur suhu tubuh, dapat membuang kotoran, membuat kulit terlihat halus dan juga lembut, membantu ketahanan terhadap air. Lapisan yang ketiga yaitu hipodermis. Hipodermis merupakan lapisan terdalam kulit manusia yang terdiri atas sel-sel lemak, ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan pembuluh getah bening. Nah, dari beberapa kandungan ini, fungsi lapisan hipodermis yaitu yang pertama dapat penahan terhadap benturan ke organ tubuh bagian dalam, yang kedua memberi bentuk pada tubuh, ketiga mempertahankan suhu tubuh atau insulator, yang keempat dapat menyimpan cadangan makanan ataupun energi, yang kelima dapat memproduksi hormon leptin. Kulit manusia ini berperan penting dalam hal kontrol suhu, mencegah dehidrasi dan melindungi dari efek negatif seperti kepanasan atau kedinginan, sensasi seperti rasa hangat, dingin, tekanan, gatal, atau sakit. Semuanya ini memberikan proteksi dengan cara memicu refleks supaya seseorang sesegera mungkin mengambil tindakan lanjut demi kesehatannya. Nah, saat kulit terbuka, suplai darah ke kulit akan menjadi meningkat sebagai cara memperbaiki jaringan kulit yang rusak. Nah, dengan demikian, kulit kita tidak akan sampai terinfeksi dan bisa segera sembuh. Pembentukan kulit yang baru juga akan mendukung agar tidak sampai terjadi kerusakan pada organ lain yang lebih parah. Nah, penyakit pada kulit itu ada beberapa macam. Yang pertama ada dermatitis. Penyakitnya penyakit kulit eksem yang menimbulkan rasa gatal berlebih yang dibarengi dengan kulit memerah. Nah, biasanya penyakit ini terjadi pada bagian tangan, lipatan paha, dan juga telinga. Yang kedua ada penyakit melanoma. Nah, penyakit melanoma ini salah satu penyakit yang berbahaya. Nah, melanoma ini adalah kanker kulit yang bisa mengakibatkan kematian bila tidak diobati. Melanoma ini akan berisiko bila muncul pada bagian leher atau kulit kepala kita. Yang ketiga yaitu campak atau rubella. Campak atau rubella merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Penyakit ini biasanya menyerang anak-anak ya. Gejala awal yang muncul yaitu demam, pilek, bersin, badan lesu, dan juga sakit kepala. Yang keempat yaitu ada bisul atau furunkel. Bisul ini berbentuk merah dan dapat membesar yang disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus aureus pada kulit. Bisul kerap ditemukan di bagian tubuh yang lembab seperti lipatan paha, sela bokong, leher, ketiak, hingga kepala. Yang kelima yaitu skabies ataupun kudis. Kudis ini disebabkan oleh parasit tungau yang biasanya sering diderita oleh orang yang tinggal di tempat yang kumuh. Nah, orang yang tidak menjaga kebersihan tubuhnya ini juga dapat terserang penyakit kudis. Kudis ini dimulai dari rasa gatal pada sela jari kaki, sela jari tangan, bawah ketiak, alat kelamin, pinggang, dan juga sebagainya. Dan yang keenam yaitu ada sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal tubuh adalah struktur yang mendukung anggota badan, leher, dan juga punggung. Gangguan pada sistem muskuloskeletal ini bisa mempengaruhi fungsi pada ligamen, otot, saraf, sendi, tendon, serta tulang belakang. Rangka tulang adalah sistem rangka utama dalam vertebrata. Rangka bekerja sama dengan kulit menyediakan bentuk dasar suatu organisme. Sistem rangka memungkinkan pergerakan tubuh dengan bekerja sama dengan sistem otot. Rangka tubuh pada manusia mempunyai berbagai macam fungsi antara lain yang pertama yaitu dapat memberi bentuk tubuh, dapat melindungi organ dan bagian-bagian atau jaringan tubuh yang lunak, dapat menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot-otot rangka, dan sebagai alat gerak pasif. Yang kelima yaitu tempat produksi sel-sel darah merah, tempat cadangan kalsium. Tulang rangka dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian besar, yaitu rangka aksial dan juga rangka apendikular. Yang pertama yaitu rangka aksial. Rangka aksial yang disebut juga dengan rangka poros atau sumbu tubuh, yaitu
penyebutan nama ini karena hampir semua tulang anggota rangka aksial ini berada pada garis sumbu tubuh. Rangka aksial ini terdiri dari atas tulang kepala atau tengkorak kita, tulang belakang atau vertebrae, tulang dada, dan juga tulang rusuk. Yang kedua yaitu rangka apendikular atau disebut juga dengan tulang tambahan. Rangka apendikular ini merupakan tulang-tulang penyusun alat gerak manusia, yaitu tangan dan juga kaki. Rangka apendikular ini tersusun atas tulang anggota gerak atau tungkai, tulang gerak bahu dan panggul. Tulang anggota gerak tersusun atas tungkai atas dan juga tungkai bawah. Klasifikasi tulang, yaitu tulang berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu pertama yaitu ada tulang panjang atau tulang pipa. Nama istilahnya yaitu ossa longa. Bentuknya seperti silindris dan berukuran panjang seperti batang atau diafisis. Tersusun atas tulang kompakta dan dua ujung berbentuk bulat atau epifisis, tersusun atas tulang cancellus. Contohnya ialah tulang femur, humerus, fibula, tibia, radius, dan juga ulna. Yang kedua yaitu ada namanya tulang pendek atau ossa brevia. Bentuknya hampir sama dengan tulang panjang, tapi bagian distal lebih kecil daripada bagian proksimal, serta berukuran pendek dan juga kecil. Contohnya yaitu tulang metakarpal dan metatarsal. Dan yang ketiga ada tulang pipi atau ossa plana. Bentuknya seperti gepeng atau pipi yang terdiri dari dua lapisan tulang kompakta dan di bagian tengahnya itu berupa lapisan spongiosa. Contohnya ialah tulang sternum, scapula, panggul, dan juga tengkorak. Dan selanjutnya ada tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan ini tidak mempunyai bentuk yang unik atau mempunyai bentuk yang unik sesuai fungsinya ya, dan terdiri dari tulang spongiosa yang dibungkus oleh selapis tipis tulang kompakta. Contohnya adalah ruang-ruang tulang belakang atau vertebra dan juga tulang wajah. Selanjutnya ada tulang sesamoid. Tulang sesamoid adalah tulang kecil yang terletak di sekitar tulang yang berdekatan dengan persendian, berkembang bersama tendon dan jaringan fasia. Contohnya ialah patella atau tempurung lutut. Sistem otot manusia terdiri atas lebih dari 600 otot di dalam tubuh. Jenis-jenis otot yaitu pertama, sistem otot manusia berdasarkan jenisnya. Kita definisikan dulu apa itu otot. Otot adalah jaringan salah satu 4 jaringan yang terpenting di dalam tubuh. Antara lain yaitu ada namanya otot polos atau smooth muscle. Otot polos ini dapat ditemukan di dinding organ dalam seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, saluran pernapasan, kandung kemih, hingga rahim. Tak hanya itu, otot polos juga dapat ditemukan pada mata. Pada organ yang digunakan untuk melihat ini, otot polos berfungsi untuk mengubah ukuran iris atau selaput pelangi dan mengubah bentuk lensa mata. Otot polos pada kulit juga dapat menyebabkan bulu kuduk kita berdiri saat menghadapi cuaca dingin atau rasa takut yang menghampiri. Fungsi dari otot polos ini beragam-ragam, tergantung letak dan juga posisinya di dalam tubuh kita. Ciri-cirinya yaitu berbentuk gelendong atau memiliki poros dengan satu inti pusat. Yaitu yang kedua ada otot jantung, yaitu berbeda dengan otot polos yang dapat ditemukan di beberapa lokasi di dalam tubuh, tapi otot jantung ini hanya terdapat pada dinding jantung yang dikontrol oleh sistem saraf otomatis. Kontraksi dari otot jantung umumnya dikendalikan oleh bawah sadar kita, tapi cukup kuat dan memiliki irama. Saat otot jantung berkontraksi, darah akan dipompa keluar, sementara saat otot jantung relaksasi, darah akan kembali masuk ke jantung setelah bersirkulasi ke seluruh tubuh. Ketiga ada otot rangka atau otot rangka ini yaitu sistem otot yang memiliki kaitan erat dengan sistem muskuloskeletal. Pengertiannya yaitu jaringan otot yang melekat pada tulang manusia. Otot rangka ini menjadi satu-satunya jaringan otot yang bisa dikendalikan secara sadar.
Fungsi dari otot rangka ini yaitu berkontraksi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh lebih dekat ke tulang yang melekat pada otot, dan fungsi dari otot rangka ini juga bisa untuk melindungi organ dalam, khususnya yang berlokasi di area perut kita, serta dapat membantu menopang berat dari organ-organ tersebut. Fungsi dari sistem otot manusia, yaitu yang pertama dapat melakukan gerakan tubuh, mengatur postur tubuh, menjaga keseimbangan, mendukung peredaran darah, membantu proses pernapasan, mendukung proses pencernaan, dan mendorong bayi saat proses persalinan. Otot dikelompokkan menjadi beberapa pengelompokan, yaitu pengelompokan otot rangka. Yang pertama ada otot kepala dan leher. Otot ini dapat menunjukkan berbagai ekspresi kita, mulai dari ekspresi terkejut, jijik, marah, takut, dan berbagai ekspresi lainnya. Jadi otot kepala dan leher ini yang dapat menunjukkan berbagai ekspresi. Yang kedua yaitu ada otot batang tubuh. Ini yaitu termasuk otot-otot yang dapat menggerakkan tulang belakang, otot yang membentuk dinding abdomen dan juga melindungi panggul. Yang ketiga yaitu otot ekstremitas atas. Sistem otot rangka di bagian otot ekstremitas atas mencakup otot yang melekatkan tulang belikat ke dada dan menggerakkan tulang belikat. Dan yang keempat yaitu otot ekstremitas bawah, yaitu otot yang tergolong ke dalam otot rangka. Bagian ekstremitas bawah adalah otot yang menggerakkan paha. Sistem organ yang ketujuh yaitu sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler adalah suatu sistem yang secara umum yang berperan mengedarkan darah ke seluruh tubuh, sekaligus membawa oksigen dan zat gizi ke semua jaringan tubuh, serta mengangkut semua zat buangan. Fungsi dari sistem kardiovaskuler yaitu sebagai alat transportasi, mengangkut bahan-bahan yang dibutuhkan sel seperti oksigen. Di dalam sistem kardiovaskuler terdapat jantung. Struktur dari organ jantung yang pertama satu aorta. Aorta yaitu arteri terbesar pada tubuh manusia. Letaknya berada di bagian atas organ jantung. Aorta berfungsi membawa darah yang mengandung zat oksigen dari bagian ventrikel kiri sampai ke seluruh tubuh manusia. Yang kedua yaitu ada vena cava superior. Vena cava superior atau vena cava yaitu yang berada dalam tubuh manusia, yaitu adalah vena besar. Letaknya berada di bagian atas bagian jantung. Fungsi dari vena cava superior ini untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh di bagian atas menuju ke jantung. Selanjutnya yaitu ada arteri pulmonalis, yaitu arteri yang tugasnya untuk mengangkut darah yang berasal dari jantung menuju ke paru-paru. Fungsinya untuk mengganti kandungan karbon dioksida dengan uap air dalam darah menjadi oksigen. Selanjutnya ada katup aorta. Katup aorta yaitu katup yang memisahkan antara ventrikel kiri dan juga aorta. Fungsinya yaitu untuk mencegah darah di dalam tubuh untuk mengalir pada arah yang keliru. Selanjutnya ada namanya atrium. Atrium adalah bentuk jamak atria yang artinya sama dengan serambi. Di sini ada dua atrium, yaitu atrium kiri atau serambi kiri dengan atrium kanan atau serambi kanan. Letak dari atrium yaitu di dua ruangan teratas pada 4 ruang utama organ jantung. Fungsinya dari atrium kiri yaitu untuk menerima darah yang berasal dari organ paru-paru, lalu yang mengandung oksigen, kemudian membawanya pada ventrikel kiri. Fungsi dari atrium kanan ini yaitu menerima darah yang berasal dari seluruh bagian tubuh yang mengandung karbon dioksida, lalu membawanya ke ventrikel bagian kanan. Selanjutnya ada vena pulmonalis. Vena pulmonalis yaitu vena yang membawa aliran darah yang mengandung oksigen dari organ paru-paru menuju ke jantung di bagian atrium kiri. Fungsinya yaitu untuk membawa darah mengandung oksigen kembali lagi ke jantung yang selanjutnya akan diedarkan seluruh bagian tubuh manusia. Selanjutnya ada katup tricuspidalis. Katup tricuspidalis ataupun katup tricuspid yaitu katup yang terdiri atas 3 daun katup. Pada katup ini bisa terbuka bila sistole berkontraksi serta bisa menutup kembali.
Fungsinya yaitu untuk memisahkan atrium kanan dan juga ventrikel kanan, gunanya untuk membantu mengalirkan darah sedikit oksigen dari organ atrium kanan menuju ke ventrikel kanan. Selanjutnya ada katup mitral. Katup mitral ini yaitu katup yang memisahkan antara atrium kiri dengan ventrikel kiri. Fungsinya yaitu untuk mencegah agar darah yang sudah ada pada ventrikel kiri ini kembali kepada atrium kiri. Kedua ada ventrikel. Ventrikel yaitu dua ruang kosong dari keempat ruang pada bagian bawah organ jantung yang disebut dengan bilik. Terdapat dua jenis ventrikel, yaitu ventrikel kiri atau bilik kiri dengan ventrikel kanan atau bilik kanan. Fungsinya yaitu menerima darah dari organ atrium lalu akan dibawa keluar dari organ jantung. Ventrikel kiri berfungsi untuk menerima darah dari organ atrium kiri serta membawanya menuju ke seluruh tubuh. Sedangkan ventrikel kanan berfungsi untuk menerima darah yang berasal dari atrium kanan kemudian membawanya menuju ke paru-paru. Selanjutnya ada vena cava inferior, yaitu vena yang terbesar pada tubuh manusia. Fungsinya untuk membawa darah yang berasal dari tubuh bagian bawah menuju ke atrium bagian kanan jantung. Ada namanya katup anterioventrikular, yaitu katup yang berada di antara atrium dengan ventrikel. Fungsinya membuat darah cuma bisa mengalir dari atrium menuju pada ventrikel. Dan terdapat dinding jantung. Nah, dinding jantung ini yaitu bagian terluar sebagai pelapis jantung. Pada dinding jantung ini terdiri atas 3 lapisan, yaitu endokardium yang terdalam, miokardium yang tengah, serta epikardium bagian terluarnya. Fungsinya yaitu untuk membuat jantung berdetak serta mencegah agar jantung tidak bocor. Nah, dari jantung tersebut terdapat lapisan otot jantung. Yang pertama yaitu lapisan perikardium. Terdapat bagian-bagiannya yaitu ada perikardium parietal yang melekat pada tulang dada, tulang rusuk, dan selaput paru. Yang kedua ada perikardium visceral yang disebut juga epikardium, berada di bawah perikardium parietal. Yang kedua ada lapisan miokardium. Ini merupakan lapisan otot jantung yang paling tebal yang terdiri dari otot-otot jantung yang banyak. Dan selanjutnya ada lapisan endokardium. Lapisan endokardium ini yaitu lapisan yang terdalam, yang terdiri dari jaringan-jaringan endotel. Sistem peredaran darah terbagi menjadi 2. Sistem peredaran darah besar, yaitu sistem peredaran darah yang mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Sirkulasinya seperti jantung dari bilik kiri ke aorta, lalu ke arteri, lalu selanjutnya ke kapiler atau ke seluruh tubuh, lalu selanjutnya ke vena, dan kembali ke jantung atau serambi kanan. Sedangkan sistem peredaran darah kecil yaitu sistem peredaran darah yang dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung dengan membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Sirkulasinya yaitu seperti jantung dari bilik kanan, lalu ke arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, lalu ke vena pulmonalis, dan ke jantung yaitu serambi kiri. Materi yang ke-8 yaitu hemoglobin. Hemoglobin adalah zat warna yang terdapat dalam darah merah yang berguna untuk mengangkut oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2 dalam tubuh ikatan antara protein, besi, dan juga zat warna. Fungsi dari hemoglobin yaitu untuk mengatur pertukaran oksigen dengan karbon dioksida di dalam jaringan-jaringan tubuh dan mengambil oksigen dari paru-paru kemudian dibawa ke seluruh jaringan tubuh untuk dipakai sebagai bahan bakar. Dan yang kedua yaitu ada trombosit atau platelet. Trombosit atau platelet ini adalah sel terkecil dari darah yang jumlah normalnya berkisar antara 150.000 sampai 450.000 keping per mikroliter darah. Trombosit tidak memiliki nukleus dan tidak dapat melakukan pembelahan sel atau disebut dengan mitosis. Fungsi dari trombosit yaitu membantu proses pembekuan darah. Proses di mana trombosit membentuk gumpalan disebut juga dengan adesi, membantu melawan virus yang dapat menginfeksi tubuh. Yang ketiga yaitu ada eritrosit atau sel darah merah.
Eritrosit adalah kepingan darah yang berbentuk bulat dengan sedikit ceruk di tengahnya, agak mirip dengan donat. Sel darah ini dibuat di sumsum tulang melalui proses yang disebut dengan eritropoiesis. Sel darah merah yang memiliki sebagai pembawa oksigen dari paru-paru menuju ke seluruh bagian tubuh. Fungsi dari eritrosit yaitu untuk menstransport hemoglobin yang selanjutnya membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan. Dan yang kedua yaitu mengangkut oksigen ke jaringan dan mengembalikan karbon dioksida dari jaringan ke paru-paru. Dan yang keempat itu ada leukosit atau sel darah putih, yaitu bagian dari sistem kekebalan tubuh yang fungsinya untuk melindungi diri dari infeksi atau penyakit. Nah, sel darah putih ini diproduksi dari sel punca hematopoietik pada sumsum tulang. Yaitu yang pertama ada beberapa jenis sel darah putih yang disebut dengan granulosit atau sel polimonuklear, yaitu yang pertama neutrofil untuk melawan infeksi sekaligus melindungi dari berbagai macam penyakit. Yang kedua ada monosit, kelompok darah putih yang menjadi bagian dari sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga ada eosinofil, yaitu sistem kekebalan dengan melawan parasit multiseluler dan beberapa infeksi pada makhluk vertebrata. Dan yang keempat yaitu ada basofil, yaitu perannya dapat menghasilkan reaksi peradangan untuk melawan infeksi. Dan yang kelima ada limfosit, berperan dalam imunitas adaptif. Limfosit secara umum dibagi menjadi limfosit B yang bertugas untuk menghasilkan antibodi, sedangkan limfosit T untuk berperan mengenali dan juga menangkap organisme atau benda asing dalam tubuh kita dan dapat menghancurkan sel yang telah terinfeksi. Dan yang terakhir ada imun atau imunitas. Imun atau imunitas itu adalah kekebalan. Kekebalan adalah kemampuan organisme multisel untuk melawan mikroorganisme berbahaya atau pertahanan pada organisme untuk melindungi tubuh dari pengaruh biologis luar dengan mengenali dan membunuh patogen. Ada tiga jenis imunitas, yaitu yang pertama imunitas alami, imunitas buatan, dan juga imunitas pasif. Sistem yang terakhir yaitu ada sistem pencernaan. Bagian-bagian dari sistem pencernaan yaitu yang pertama satu mulut. Mulut merupakan saluran pertama sebagai tempat masuknya makanan, di mana terjadi pencernaan mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh air liur. Yang kedua ada kerongkongan, yaitu tempat saluran antara mulut dan lambung, di mana ada gerakan peristaltik atau gerakan memijit-mijit agar makanan mudah masuk secara perlahan. Dan yang ketiga yaitu ada lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang utama ya, di mana di dalam lambung ini terdapat berbagai enzim yang dapat mengolah zat-zat makanan tersebut, serta dinding lambung yang terus melembutkan makanan. Dan yang keempat ada usus halus. Usus halus ini terdiri dari 3 segmen, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Ini adalah tabung otot yang panjang memecah makanan menggunakan enzim dari pankreas dan empedu. Yang kelima yaitu pankreas. Pankreas fungsinya untuk menghasilkan enzim pencernaan ke dalam duodenum yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Yang keenam ada hati. Hati memiliki banyak fungsi, namun fungsi utamanya yaitu sebagai organ pencernaan manusia adalah memproses nutrisi dari penyerapan di usus kecil. Empedu dari hati akan masuk ke usus kecil dan memainkan peran penting dalam mencerna lemak dan beberapa vitamin. Dan yang ketujuh ada kantong empedu. Nah, fungsinya yaitu untuk menyimpan dan mengkonsentrasikan empedu dari hati, lalu melepaskannya ke duodenum di usus kecil untuk membantu menyerap dan mencerna lemak. Yang kedelapan ada usus besar. Fungsinya untuk memproses limbah dan mengosongkan usus dengan mudah dan nyaman. Ini adalah tabung otot yang panjang yang menghubungkan usus kecil ke rektum. Nah, biasanya di usus besar ini perlu sekitar 36 jam untuk tinja melewati usus besar. Kotoran itu sendiri sebagian besar adalah sisa makanan dan bakteri. Bakteri baik ini melakukan beberapa fungsi yang berguna seperti mesintesis berbagai vitamin, memproses produk limbah dan partikel makanan, serta melindungi dari berbagai bakteri yang berbahaya. Yang kesembilan ada rektum. Rektum adalah ruang lurus sepanjang 20 cm yang menghubungkan usus besar ke anus.
Fungsi organ pencernaan ini yaitu dapat menerima feses dari usus besar. Selanjutnya dapat memberi sinyal ke tubuh bahwa ada feses yang harus keluar dan menahan feses sampai terjadi evakuasi. Dan yang bagian terakhir ada anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Ini adalah saluran sepanjang 5 cm yang terdiri dari otot-otot dasar panggul dan 2 stinger anal atau internal dan juga internal. Lapisan anus bagian ini mampu mendeteksi isi rektum. Ini memungkinkan kamu mengetahui apakah isinya cair, gas, atau juga padat. Nah, dari penjelasan saya tadi, itu adalah tentang sistem organ pada manusia. Kesimpulannya yaitu, sistem organ pada manusia merupakan sekumpulan organ yang saling mendukung dan bekerja sama agar tubuh kita tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Kesehatan tubuh manusia ditentukan oleh baik atau tidaknya fungsi sistem organ tersebut. Sedangkan organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih. Sistem organ pada manusia ini terdiri dari sistem persarafan, sistem endokrin, sistem reproduksi, sistem perkemihan, sistem respirasi, sistem integumen, sistem muskuloskeletal, sistem kardiovaskular, sistem hematologi, dan juga pencernaan. Nah, jika fungsi tubuh ini terganggu, maka sistem organ lainnya akan mengalami kerusakan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.